Halo warga layar series, bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah masih terjebak di dunia roh, dunia kegelapan, atau jangan-jangan masih terjebak di dunia mimpi yang penuh dikelilingi loli-loli cantik dan imut? Saya berharap semoga kita segera berpindah di dunia yang dimana keinginan kita semuanya tercapai. Oke, hari ini kita akan membahas World of Immortal episode ke-19. Kita akan melihat bagaimana perjalanan Xiao Chen dan aliansinya menelusuri kota mati yang masih misteri dan dipenuhi bahaya yang mengintainya. Jadi, siapkan diri kalian dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seru lainnya. Langsung saja tanpa banyak basa-basi, kita masuk ke ceritanya. 难道这记载是真的？这里危机四伏，我们先去找个安全之所。 Setelah berhasil menghindari reruntuhan monumen surgawi, Xiao Chen dan aliansinya akhirnya tiba di alun-alun istana. Namun, suasana di sana begitu menegangkan. Di tengah-tengah kota mati ada pertempuran yang tengah berlangsung. Dong Feng, seorang kultivator yang kuat dikenal sebagai dewa pembunuh, sedang bertarung melawan pasukan hantu yang menjaga kota ini. Sosoknya dipenuhi amarah, serangannya begitu ganas, menghancurkan musuh-musuhnya tanpa ampun. Tapi pertanyaan besar muncul, bagaimana bisa iblis pedang kesepian ada di tempat ini? Dan apa yang terjadi dengan Zhao Lin-er serta wanita berpakaian putih misterius itu? Saat pertempuran usai, Dong Feng tidak membuang waktu. Ia berjalan mendekati Xiao Chen dan kelompoknya. Matanya penuh ketegangan, dengan suara rendah namun tajam, ia mengajukan satu pertanyaan. Pernahkah kalian melihat seorang kultivator wanita menghunus pedang giok putih? Seketika, Liu Ruyan memperingatkan yang lain. Dong Feng dalam keadaan berbahaya. Sedikit saja provokasi bisa membuatnya mengamuk. Tanpa menunggu jawaban, Dong Feng melewati mereka dengan sikapnya yang acuh dan berjalan langsung ke dalam kota mati. Di sisi lain, Xiao Chen mulai menyadari sesuatu yang berbeda. Tentara yang mereka hadapi di gerbang kota sebelumnya tidak sama dengan pasukan hantu yang menguasai tempat ini. Yanqing mengungkapkan sebuah fakta mengejutkan. Pasukan ini bukan sekedar arwah penasaran, melainkan tentara surgawi yang dahulu menjaga kota mati. Ia menyebutkan adanya catatan kuno di gerbang abadi tentang keberadaan kota mati di Pulau Naga. Namun, sebelum bisa menjelaskan lebih jauh, Yanqing meminta satu hal, untuk menghapus batasan energi yang mengurungnya karena pertarungan sebelumnya. Namun, Liu Ruyan langsung menolak. Dia tahu betul resiko melepaskan seseorang seperti Yanqing. Jika diberi kesempatan, wanita itu tidak akan ragu membalas dendamnya. Xiao Chen pun mengambil alih situasi. Dengan suara tegas, ia memperingatkan Yanqing. Kau tidak dalam posisi untuk bernegosiasi. Ceritakan semua yang kau tahu, dan aku mungkin memberimu kesempatan untuk tetap hidup. Karena ingat, aku bisa membunuhmu kapan saja. Karena tak ada seorang pun di sini yang peduli dengan hidupmu. 而且这里没有人在乎我的性命。 Tak ada pilihan bagi Yanqing selain mengungkapkan kebenaran yang tersembunyi di balik kota mati. Setelah berbagai perdebatan, Yanqing akhirnya menyerah. Dengan berat hati, ia menunjukkan jalan dan memandu aliansi Xiao Chen menuju bagian terdalam kota mati. Namun, di sisi lain, Biksu Yizhen masih diliputi kebencian terhadap Dong Feng karena peristiwa kelam di masa lalu. Tidak mampu menyingkirkan dendamnya, ia memutuskan untuk berpisah dan mengikuti jejak Dong Feng. Sementara itu, aliansi Xiao Chen melangkah lebih dalam ke kota yang sepi dan diselimuti aura kematian. Mereka menyusuri jalan-jalan yang telah lama ditinggalkan oleh kehidupan. Dalam perjalanan, Yanqing mulai menjelaskan sebuah kebenaran yang mengerikan. Setelah pertempuran besar di gunung, para prajurit yang gugur di sini tidak mendapatkan kedamaian. Sebaliknya, mereka terkikis oleh aura kematian di kota mati, berubah menjadi roh-roh jahat yang berkeliaran di sepanjang jalan ini. Mereka bukan hanya bayangan dari masa lalu,
Tetapi juga predator mengerikan yang memburu makhluk hidup, menghisap saripati kehidupan dan daging mereka tanpa belas kasihan. Di tengah perjalanan, tanpa peringatan, salah satu makhluk kota mati menunjukkan dirinya. Sebelum mereka sempat bereaksi, makhluk itu langsung menerkam Yancing dan juga Liu Ruyan, lalu menyeret mereka ke suatu tempat yang ada di kota mati. Setelah perjalanan yang penuh ketegangan, mereka akhirnya tiba di sebuah tempat yang berbeda dari bagian kota lainnya. Suasana di sini begitu berat. Udara terasa menekan, seolah ada kekuatan tak terlihat yang mengawasi setiap gerakan mereka. Xiao Chen menyadari sesuatu yang tidak biasa. Namun, sebelum ia sempat berbicara, sesuatu terjadi. Pintu di belakang mereka tertutup rapat dengan sendirinya, membuat semua orang terkejut. Lalu, sesuatu yang lebih menyeramkan terjadi. Di halaman di mana mereka berdiri, sebuah peti mati besar yang terikat rantai mulai terbang ke arah mereka. Seolah-olah ada sesuatu di dalamnya yang ingin keluar. Ketegangan semakin memuncak. Xiao Chen menyadari bahwa iblis yang telah menculik Liu Ruyan dan yang lainnya pasti ada di sini. Tanpa membuang waktu, ia segera mengatur strategi. Para pasukan undead diperintahkan untuk masuk ke dalam aula, dan Keke juga disuruh untuk menemaninya untuk mencari para rekannya yang diculik. Namun, sebelum mereka sempat bergerak lebih jauh, peti mati yang terantai itu tiba-tiba bergetar hebat. Dengan suara gemuruh yang menggetarkan tanah, rantai-rantai yang mengikatnya mulai putus satu persatu. Dan dalam sekejap, penutup peti terbuka. Dari dalamnya muncul sesosok roh jahat dengan mata menyala. Energi gelap menyelimuti sekitarnya. Tanpa ragu, roh jahat itu langsung menyerang undead dan Keke yang berusaha menerobos masuk ke dalam aula. Namun, sebelum serangannya mengenai target, Xiao Chen dengan kecepatannya berhasil menghadang serangan roh jahat itu dan menggagalkannya dengan mudah. Tanpa membuang waktu, ia segera memberi perintah kepada pasukannya untuk menyelesaikan misi mereka. Sekarang hanya tersisa 2 orang di halaman ini. Xiao Chen dan Liu Mu berhadapan langsung dengan roh jahat yang baru saja bangkit. Roh jahat itu tidak menunggu lama, dengan kekuatannya ia mengangkat peti matinya dan menghantamkannya ke arah Xiao Chen dan Liu Mu. Namun, keduanya dengan lincah berhasil menghindar, mempelajari setiap gerakan makhluk mengerikan itu. Saat bertarung, Liu Mu memperlihatkan sesuatu yang aneh. Makhluk ini tampak berbeda dari roh jahat biasanya. Xiao Chen pun segera menyimpulkan bahwa roh ini tidak memiliki hakikat sejati di dalam dirinya. Tetapi entah bagaimana, kekuatannya sangat besar. Liu Mu menyadari bahwa kelemahan makhluk ini pasti tersembunyi di suatu tempat. Dengan kemampuan teleportasinya, ia mencoba menyerang dari belakang. Namun, sesuatu yang tak terduga terjadi. Roh jahat itu menyerap energi hakikat dirinya. Menyadari bahaya itu, Liu Mu dengan cepat mundur ke dalam portalnya sebelum kekuatannya terkuras lebih banyak. Serangan pun kembali dilancarkan oleh Xiao Chen dan Liu Mu. Memanfaatkan celah di antara serangan makhluk itu, pertarungan berlangsung sengit, hingga akhirnya mereka berhasil menekan roh jahat. Dengan satu serangan terakhir, Xiao Chen menghunuskan pedang kaisar tepat di dahinya. Roh jahat itu mengerang, tubuhnya melemah, lalu dengan cepat kembali masuk ke dalam peti mati. Namun, sesuatu yang jauh lebih mengerikan terjadi. Aura kegelapan yang memutari tempat itu tiba-tiba bergerak, berkumpul menuju peti mati. Energi iblis mengalir deras, membangkitkan roh jahat itu kembali. Kali ini dengan kekuatan yang jauh lebih besar, Xiao Chen dan Liu Mu langsung bersiaga, menyadari bahwa pertarungan belum berakhir. Dengan kecepatan luar biasa, roh jahat itu melancarkan serangan balasan. Namun, kali ini kekuatannya meningkat drastis. Dalam satu gerakan, ia berhasil mengurung dan menjebak Xiao Chen dan Liu Mu ke dalam peti mati. Sementara itu, di tempat lain, Dongfeng dan Biksu Yizhen tengah terlibat dalam pertarungan sengit.
Dongfeng dengan senyum penuh semangat menikmati setiap momen pertarungan. Ia menantang Biksu Yizhen untuk menunjukkan kekuatan terbesarnya, memberi peringatan bahwa kesempatan ini tidak akan datang lagi. Merespon tantangan itu, Biksu Yizhen akhirnya mengeluarkan jurus mematikannya, yaitu Tangan Seribu Buddha. Namun, meskipun telah mengeluarkan kekuatan penuhnya, Dongfeng tetap berdiri tegak tanpa gentar. Sebaliknya, ia justru semakin bersemangat menantang biksu itu untuk mengeluarkan lebih banyak kekuatannya. Tiba-tiba, langit di atas mereka dipenuhi oleh makhluk-makhluk kota mati yang berterbangan dalam jumlah yang banyak. Kehadiran mereka mengganggu pertarungan, membuat Dongfeng murka. Dengan amarah yang membara, Dongfeng mengalihkan perhatiannya pada makhluk-makhluk itu, menjadikan mereka pelampiasan kemarahannya. Bersama dengan Biksu Yizhen, ia mulai menyerang makhluk-makhluk kota mati tanpa ampun, memusnahkan mereka satu persatu. Alhasil pertarungan mereka pun untuk sementara waktu dihentikan. Di sisi lain, peti mati yang mengurung Xiao Chen dan Liu Mu akhirnya terbuka. Membebaskan mereka dari jeratan kegelapan. Namun, mereka berdua keluar dengan kemarahan yang membara. Roh jahat yang mereka hadapi bukan hanya kembali bangkit, tetapi juga semakin kuat. Tanpa membuang waktu, roh jahat itu kembali melancarkan serangan. Gelombang energi kegelapan menerjang. Tetapi kali ini Xiao Chen dan Liu Mu lebih siap. Mereka berhasil menahan gempuran pertama. Namun serangan kedua datang dengan kecepatan yang luar biasa. Liu Mu tak sempat menghindar. Tubuhnya terlempar keras menghantam tiang ke belakang. Sementara itu, pertahanan Xiao Chen juga berhasil ditembus, membuatnya terpental ke belakang. Dari pengamatannya, Xiao Chen menyadari sesuatu. Kain yang dikenakan roh jahat itu bukan kain biasa. Ada kekuatan misterius di dalamnya yang membuat makhluk itu terus hidup. Dengan nada penuh kemarahan, Liu Mu segera menyusun rencana. Kali ini, mereka tidak hanya akan mengalahkan roh jahat itu. Mereka tidak hanya akan mengalahkan roh jahat itu, tetapi mereka akan mengulitinya hidup-hidup. Pertarungan kembali memanas. Roh jahat menyerang dengan kekuatan yang lebih besar. Namun, Liu Mu dengan kemampuan teleportasinya berhasil menghindar dengan lincah. Ia bergerak cepat, menciptakan celah untuk melancarkan serangan balik. Melihat momen ini, Xiao Chen langsung mengambil kesempatan dengan pedang kaisarnya. Ia menyerang roh jahat tepat di bagian vitalnya. Namun, makhluk itu masih belum menyerah. Dengan tangan kosong, ia menangkis serangan pedang kaisar, lalu melancarkan serangan balik yang menghantam Xiao Chen dengan keras hingga membuatnya terlempar jauh ke belakang. Keadaan semakin berbahaya karena nyawa Xiao Chen terancam. Namun, sebelum roh jahat itu sempat menghabisi Xiao Chen, Liu Mu kembali muncul dari dalam portalnya. Kali ini, ia tak menyerang langsung, melainkan menargetkan kain yang dikenakan oleh roh jahat. Dengan kecepatan tinggi, Liu Mu menarik kain itu dengan sekuat tenaga. Pada saat yang sama, bantuan akhirnya tiba. Keke dan para undead muncul dari belakang, langsung bergerak untuk membantu. Para undead dengan sigap membantu Liu Mu dengan menarik kain yang dikenakan roh jahat. Sementara Keke dengan kekuatannya yang luar biasa berhasil membuat makhluk itu tak bisa bergerak. Melihat peluang ini, Xiao Chen segera bangkit. Dengan satu tebasan penuh kekuatan, pedang kaisarnya menebas leher roh jahat dalam satu serangan. Makhluk itu akhirnya tumbang tak tersisa. Dan kini yang tersisa hanyalah kain misterius yang masih tergeletak di bawah tanah. Tak lama setelah itu, Yanqing dan Liu Ruyan muncul dari dalam ruangan tempat peti mati bersemayam. Dengan langkah hati-hati, mereka keluar. Liu Ruyan menatap Keke, lalu dengan nada lega, ia berterima kasih. Jika bukan karena Keke, mereka semua mungkin sudah menjadi mangsa makhluk kota mati. Namun, bagi Xiao Chen ini bukan akhir dari perjalanan. Mereka masih harus melanjutkan perjalanan lebih jauh ke dalam kota ini, mencari kebenaran yang tersembunyi di balik semua ini.
Dan mereka semua pun keluar dari pintu yang tertutup tadi, yang kini sudah dibuka kembali oleh Xiao Chen. Di sudut lain kota mati, sesosok wanita berlari dengan napas memburu. Pasukan hantu yang ganas mengejarnya tanpa henti. Mata mereka dipenuhi keganasan haus darah. Wanita itu ternyata adalah Zhao Lin'er, seorang putri kerajaan yang kini terjebak dalam bahaya. Namun, ia tidak datang sendirian. Sosok seniornya melayang turun dari atas, menghalangi jalur para hantu dengan kekuatan luar biasa. Dalam sekejap, pasukan kegelapan itu tumbang tanpa ampun. Tak membuang waktu, menyuruh Zhao Lin'er untuk pergi lebih dulu. Saat berusaha mencari jalan yang lain, Zhao Lin'er tanpa diduga bertemu dengan Xiao Chen dan aliansinya. Matanya langsung dipenuhi kewaspadaan, menyadari situasi yang bisa berbalik melawan dirinya. Xiao Chen mengamati Zhao Lin'er dengan ekspresi datar, seolah tidak melihat ancaman dalam sosoknya. Kota ini telah berubah menjadi tempat yang penuh bahaya, dan bahkan seorang putri kerajaan pun kesulitan bertahan hidup. Di saat Zhao Lin'er bersiap untuk menghunuskan pedangnya karena merasa terancam bertemu aliansi Xiao Chen, aura dingin mendadak menyelimuti udara. Dalam sekejap, Xiao Chen menekan keberadaannya dengan auranya yang terpancar luar biasa. Tatapan Zhao Lin'er membeku. Sejenak ia merasakan posisi yang tidak menguntungkan baginya. Namun, sebelum ketegangan semakin memuncak, suara terdengar dari jauh. Senior Zhao Lin'er akhirnya tiba. Aura tenangnya langsung meredam pertikaian yang hampir terjadi. Dengan suara yang penuh ketegasan, ia mengusulkan sesuatu yang tak terduga, yaitu sebuah kerjasama dalam menghadapi kota yang penuh misteri ini. Kota mati telah menelan lebih dari separuh orang yang memasukinya. Jika pertikaian terus terjadi, maka tak seorang pun akan keluar dari tempat ini hidup-hidup. Zhao Lin'er merasa sedikit lega. Kedatangan seniornya memberinya perlindungan yang sangat ia butuhkan. Namun, bagi Xiao Chen, ini lebih dari sekedar pertemuan biasa. Wanita yang menemani Zhao Lin'er, sosok itu membawa kehadiran Raja Naga. Sosok yang begitu misterius dan penuh rahasia. Sebuah pertanyaan muncul dalam benak Xiao Chen, siapa sebenarnya wanita ini? Dengan momen penuh ketegangan ini, episode 19 pun berakhir, menyisakan misteri yang masih tersembunyi. Perjalanan Xiao Chen dan aliansinya semakin mendekati inti rahasia kota mati. Tulis di kolom komentar, menurut kalian apakah Xiao Chen akan menerima tawaran dari rekan Zhao Lin'er? Jangan lupa bagikan pendapatmu. Terima kasih sudah menonton. Dukung terus channel ini agar semakin berkembang dan bisa menghadirkan lebih banyak cerita luar biasa untuk kalian. Dan jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan episode-episode seru selanjutnya. Sampai jumpa!